Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Dwi Anggun Lestari, Fania Agripina, dan Rifda Khairunisa. Kami akan mempresentasikan materi kelembagaan, program dan pengelolaan pendidikan serta dasar dan tujuan pendidikan. Kelembagaan pendidikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kelembagaan pendidikan dapat dilihat dari segi jalur pendidikan dan program serta pengelolaan pendidikan. Yang pertama, jalur pendidikan. Nah, jalur pendidikan ini dibagi menjadi dua, yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. Untuk jalur pendidikan sekolah, yaitu pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar, serta berjenjang dan berkesinambungan, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, serta bersifat formal. Selanjutnya, jalur pendidikan luar sekolah, yaitu pendidikan yang bersifat kemasyarakatan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak berjenjang dan tidak berkesinambungan. Yang kedua, jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik. Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 14. Nah, jenjang pendidikan ini dibagi menjadi tiga, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Untuk pendidikan dasar, itu berbentuk SD, SMP, MTS, atau bentuk lainnya sederajat. Untuk pendidikan menengah, berbentuk SMA, MA, SMK, dan MAK, atau bentuk lainnya sederajat. Pendidikan tinggi, pendidikan yang diselenggarakan untuk peserta didik menjadi anggota masyarakat memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, jenjang pendidikan ini berdasarkan pasal 17 ayat 2. Baik, saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu mengenai program dan pengelolaan pendidikan. Program dan pengelolaan pendidikan dapat dilihat melalui pertama, jenis program pendidikan. Jenis program pendidikan ini ada 5. Pertama, yaitu pendidikan umum. Pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan dengan pengkhususan pada tingkat-tingkat akhir masa pendidikan, yaitu SD, SMP, SMA, dan universitas. Kedua, ada pendidikan kejuruan, yaitu pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja pada bidang pekerjaan. Yang ketiga, ada pendidikan luar biasa, yaitu pendidikan khusus untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik atau mental. Keempat, ada pendidikan kedinasan, pendidikan untuk meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas dinas. Dan yang kelima, ada pendidikan keagamaan, pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat melaksanakan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama. Kemudian, program dan pengelolaan pendidikan dapat dilihat melalui kurikulum program pendidikan. Kurikulum merupakan seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang menjadi pedoman dan aktivitas belajar mengajar. Kurikulum mengandung dua aspek. Yang pertama ada aspek kesatuan nasional, yaitu memuat unsur penyatuan bangsa. Dan yang kedua ada aspek lokal yang memuat sifat-sifat kekhasan daerah. Kemudian pengelolaan sistem pendidikan nasional. Yang pertama, pengelolaan sistem pendidikan nasional pada umumnya diserahkan oleh Presiden kepada Departemen atau Menteri. Kedua, dalam hal tertentu, pengelolaan pendidikan nasional yang mengandung kekhususan diserahkan kepada Departemen atau badan pemerintah lain. Dan yang ketiga, dalam mengelola pendidikan nasional, Presiden dibantu oleh Dewan Pendidikan Nasional. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dasar pendidikan nasional. Dasar-dasar pendidikan di negara Indonesia secara yuridis formal telah dirumuskan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang tentang Pendidikan dan Pengajaran Nomor 4 Tahun 1950, Nomor 2 Tahun 1945, Bab 3 Pasal 4 yang berbunyi, pendidikan dan pengajaran berdasarkan atas asas-asas yang termasuk dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar RI, dan Kebudayaan Bangsa Indonesia. Yang kedua, ketetapan MPRS Nomor 28 MPRS tahun 1966, Bab 2 Pasal 2 yang berbunyi, dasar pendidikan adalah falsafah negara Pancasila.
Yang ketiga, dalam GBHN tahun 1973, GBHN 1978, GBHN 1983, dan GBHN 1988 bab 4 bagian pendidikan berbunyi pendidikan nasional berdasarkan Pancasila. Yang keempat, Tab MPR nomor 2 MPR 1993 tentang GBHN dalam bab 4 bagian pendidikan yang berbunyi pendidikan nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, Undang-Undang RI nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keenam, Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, tujuan pendidikan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 ditegaskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa serta mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, dengan artian bahwa menjadikan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki budi pekerti luhur, memiliki keterampilan dan pengetahuan, kesehatan jasmani dan rohani, memiliki pribadi yang baik, mandiri, dan memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Baik, demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.